itu berawal dari punya masalah atau berangkat dari sebuah kegagalan gitu. Dan di saat itulah mereka kenal dengan amalan sedekah, kemudian kenal dengan amalan sholawat, dan jadi 9 tahun kemudian barulah Allah kasih aku jawaban atas doa-doa aku yang 9 tahun lalu. Akan nemu suatu titik di mana, oh ini toh maksudnya Allah ngasih aku kegagalan di masa sebelumnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di Deanda Sutari. Beberapa waktu kemarin banyak sekali DM yang masuk ke aku dan juga melalui WhatsApp juga, yang intinya itu mengucapkan terima kasih dan juga ngasih tahu bahwa banyak dari adik-adik kita, teman-teman kita yang lolos SBMPTN ya. Jadi mereka alhamdulillah bisa masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan. Dan banyak dari mereka yang bercerita bahwa salah satunya adalah mungkin dari berkah mereka ngamalin amalan sholawat. Nah, aku mengucapkan selamat, dan juga mungkin ada beberapa teman-teman juga atau adik-adik kita yang udah ngamalin sholawat, udah belajar mati-matian, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dan itu juga terjadi sama salah satu mantan murid les aku, dan udah aku anggap sebagai adik aku sendiri. Dia lolos SBMPTN cuman di pilihan yang kedua, sedangkan dia tuh pinginnya di pilihan yang pertama, yaitu psikologi Universitas Indonesia. Tapi ternyata dia nggak keterima di pilihan pertama, diterimanya di pilihan kedua. Dan mungkin itu adalah salah satu bentuk kegagalan gitu. Nah, jadi di sini aku pengen ngebahas tentang hal ini, yaitu tentang kegagalan. Dan bener gak sih kalau kita gagal, apakah sholawat kita itu kayak yang gak bekerja gitu? Apakah karena sholawat kita gak diterima atau kayak gimana gitu? Nah, kayak apa pembahasannya? Simak terus videonya ya. Banyak sekali orang yang udah ngebahas tentang masalah kegagalan ini. Ada orang yang mengatakan bahwa gagal itu sebenarnya nggak ada gitu. Ada juga yang mengatakan, ya yang sering kita dengar, kegagalan adalah awal dari kesuksesan dan lain sebagainya. Kalau aku pribadi, gagal itu adalah saat kita benar-benar berhenti. Nah, itu baru yang namanya gagal. Tapi kalau selama kita terus keep forward gitu ya, tetap maju, tetap jalan, tetap bangkit gitu, itu nggak ada yang namanya gagal. Justru di sini aku ingin share ke teman-teman bahwa aku pribadi sangat berterima kasih dengan adanya kegagalan, atau bisa juga berterima kasih terhadap masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi kan kalau kita gagal itu biasanya kita akan merasa sedih, kecewa, kemudian khawatir, kayak aduh kayak gimana nih masa depan aku gitu ke depannya gitu. Nah, dan itu biasanya akan menimbulkan suatu masalah yang akan kita pikirkan gitu. Tapi aku pribadi di sini pingin share ke teman-teman bahwa aku sangat berterima kasih kepada kegagalan, dan aku sangat berterima kasih kepada masalah yang pernah aku hadapin beberapa tahun yang lalu, karena kegagalan atau masalah tersebut mengantarkan aku sampai bisa ke tahap yang sekarang ini. Jadi pada tahun 2016 aku ngerasa bahwa aku punya masalah besar dengan yang namanya skripsi, dan kayak yang udah ngerasa salah jurusan, aduh ini kayak gimana ke depannya gitu. Tapi ternyata justru dari masalah skripsi itulah yang bisa mengantarkan aku kenal sama yang namanya riyadhah, kenal sama yang namanya sholawat. Dan dua hal ini aku lakukan terus menerus sampai jadi kebiasaan, dan sampai mengantarkan aku punya channel YouTube dan share ke teman-teman gitu, bahkan bisa meraih impian-impian yang lain. Jadi titik balik dari kehidupan aku adalah kegagalan tersebut gitu, atau dari masalah tersebut. Jadi karena aku punya masalah yang menurut aku sangat
sangat besar waktu itu. Kemudian aku turn back gitu ya, balikin masalahnya kepada Allah. Nah, sama Allah dikasih petunjuk lewat riyadhah, lewat sholawat ya, melalui perantara para guru, melalui perantara banyak orang juga. Dan aku restart hidup aku dari itu, sejak itu. Dan aku ngerasa bahwa ya, aku bisa memulai hidup lagi gitu, memulai sesuatu yang baru lagi dalam babak hidup aku. Dan aku ngerasa yang saat ini tuh jauh lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Walaupun juga iman juga naik turun gitu ya, tapi aku ngerasa ada perubahan yang lebih baik lah. Kalau aku gak ngerasa punya masalah saat itu dengan skripsi aku, mungkin kalau skripsi aku lancar, kemudian kayaknya mulus aja gitu, mungkin aku gak akan kenal dengan yang namanya riyadhah, gak akan kenal yang namanya dengan amalan sholawat. Mungkin tahu gitu ya amalan sholawat, tapi karena kita gak punya masalah, kita tuh kayak ngentengin gitu loh. Jadi kita kayak gak butuh gitu. Nah, sedangkan kalau kita punya masalah, kita punya punya sesuatu yang ingin kita capai, kemudian kita bingung, gak tahu nyelesainnya kayak gimana, lalu kita dikenalkan dengan misalnya amalan sholawat. Nah, itu tuh kita tuh kayak kayak diuji gitu loh, keimanan kita yakin gak dengan amalan sholawat ini. Dan ya aku alamin sendiri gitu, bahwa ternyata gitu, melalui amalan ini, wasilah amalan ini, semua masalah aku, bahkan semua impian-impian aku yang lain itu tercapai satu demi satu. Kalau teman-teman suka nonton programnya Nikmatnya Sedekah ya, yang ditayangkan di MNC TV, nah di situ ada Ustadz Yusuf Mansur beserta kedua putrinya, di mana di program tersebut selalu mengundang secara langsung bintang tamu yang ngamalin amalan sedekah dan juga amalan sholawat. Dan kalau kita dengerin cerita dari para tamu tersebut, kebanyakan dari mereka adalah karena berawal dari masalah gitu loh. Entah itu hutang, entah itu kayak bisnisnya bangkrut, kemudian punya masalah kayak pingin kuliah tapi gak punya biaya kayak gitu. Pokoknya kebanyakan itu berawal dari punya masalah atau berangkat dari sebuah kegagalan gitu. Dan di saat itulah mereka kenal dengan amalan sedekah, kemudian kenal dengan amalan sholawat, dan atau intinya tuh ya, turn back to Allah gitu, kembali kepada Allah, mereka serahkan kepada Allah dan bertahap gitu. Dalam waktu demi waktu mereka mengalami yang namanya perubahan gitu, perubahan nasib atau quantum changing gitu ya. Jadi berpindah kuadran. Dan itu pun mereka mengalami keajaibannya ataupun mengalami perubahan dalam hidupnya itu gak langsung instan gitu loh, gak hanya dalam waktu beberapa bulan ataupun dalam 1 tahun gitu. Bahkan ada yang bertahap sampai 3, 5, sampai 10 tahun gitu. Bahkan kalau kita sering dengerin tausiahnya Ustadz Yusuf Mansur, beliau sendiri mengalami proses gitu perubahan hidupnya itu yang kayak ngelunasin hutangnya itu butuh beberapa tahun juga gitu. Kalau nggak salah sampai 7 tahun gitu. Jadi intinya adalah setiap doa kita, setiap apa yang kita inginkan itu kayak sebuah perjalanan gitu loh. Dan karena itu adalah sebuah perjalanan, selama kita nggak berhenti dalam melakukan perjalanan tersebut, maka insya Allah suatu saat kita bakal nyampe gitu. Dan jadi intinya, misalnya nih saat ini kita punya hajat, kita punya impian, kemudian kita ngamalin sholawat, kita berdoa sama Allah. Nah, entah di suatu fase hidup kita itu kok gak dikabulin ya sama Allah gitu. Nah, sekarang balik ke diri kita masing-masing. Kita tetap masih mau lanjut apa enggak? Tetap masih mau ngamalin sholawatnya atau enggak? Tetap masih percaya dan yakin dengan mimpinya atau enggak? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Karena kalau kata Habib Novel nih ya, kalau kita yakin, maka suatu kegagalan gitu ya, suatu masalah yang kita hadapi saat ini tidak akan menyurutkan atau tidak akan membuat kita berhenti untuk percaya sama Allah, dan ya gak akan ngebuat kita berhenti untuk ngamalin sholawatnya. Mungkin saat ini, saat kita merasa gagal, saat kita berhadapan dengan masalah,
yang Allah kasih lebih dari yang sebelumnya, mungkin ya yang kita rasakan pasti sedih gitu ya. Pasti adalah rasa sedih, rasa kecewa itu pasti ada. Dan ya nggak apa-apa nangis gitu. Bahkan menurut aku menangis adalah salah satu cara untuk menyembuhkan gitu loh. Jadi diekspresikan aja rasa sedihnya gitu. Cuman ya itu, jangan berlebihan, dan bumi terus berputar gitu loh. Dunia terus berjalan. Nah, kembali kepada diri kita tetap mau maju atau berhenti, stop. Nah, kalau kita udah berhenti, stop, itu artinya adalah gagal yang sepenuhnya gitu, gagal yang segagal-gagalnya kalau kita berhenti. Dan saat pengumuman SBMPTN itu kan jadi trending ya di Twitter. Nah, saat itu juga banyak juga nih orang-orang yang bercerita gitu loh tentang pengalaman mereka, tentang pengalaman kegagalan mereka. Salah satunya adalah penulis dan juga sekaligus itu loh yang sering bikin podcast, Rintik Seduh, Sana ya kalau nggak salah. Nah, dia juga cerita tuh bahwa dia berterima kasih pada saat itu dia gagal keterima di PTN yang dia impikan. Dia gagal di UI, dia gagal di Unpad gitu. Tapi ternyata dari kegagalan tersebut justru dia bisa nulis dan juga bikin podcast yang didengerin jutaan orang. Dan justru malah kampus-kampus yang udah pernah nolak dia itu balik undang dia gitu. Jadi oh ternyata itulah rencana Allah, kita nggak tahu kan ke depannya kayak gimana. Mungkin ya emang kita ditolak saat ini gitu, tapi mungkin suatu saat Allah akan memberikan kado atau hadiah yang lebih besar lagi dari apa yang kita bayangkan. Aku sendiri juga punya pengalaman gagal waktu aku SMP. Nah, waktu itu kan siapa yang jadi juara 1 di per kecamatan, juara 1 nilai ujian nasional yang paling tinggi gitu ya, dia punya kesempatan untuk study tour ke luar negeri, ke Singapura sama Thailand kalau nggak salah, atau kemana ya, pokoknya di antara negara Asia Tenggara tersebut. Nah, saat itu guru agama aku bilang bahwa kalau kalian pingin impian kalian tercapai gitu ya, salah satunya pingin nih study tour ke luar negeri, kalian amalin sholat duha, kalian amalin sholat tahajud, kemudian puasa Senin Kemis gitu, dan juga rajin belajar. Nah, saat itu karena aku memang udah dari SD itu tertarik banget gitu ya, ngeliat dunia luar tuh kayak apa sih gitu, luar negeri tuh kayak apa sih. Makanya saat itu aku bener-bener rajin belajar banget, terus ngamalin apa yang guru agama aku ajarin. Dan alhamdulillah setiap tryout itu nilai aku paling tinggi gitu. Nah, dan saat itu aku ngerasa ya insya Allah bisa nih gitu, tinggal selangkah lagi nih gitu. Soalnya di kecamatan aku tuh cuman 1 SMP negeri aku, tempat aku sekolah itu gitu. Jadi nggak ada saingan lain, saingannya cuma 1 sekolah tersebut. Dan saat itu aku benar-benar optimis karena setiap nilai tryout yang keluar itu nilai aku tinggi gitu. Dan ternyata gitu ya, saat udah pengumuman ujian nasional, ternyata peringkat aku jatuh ke peringkat 5 gitu. Ya otomatis aku nggak dapetin hadiah study tour ke luar negeri tersebut. Dan saat itu aku bener-bener nangis, bener-bener kecewa dan kayak yang marah gitu ya sama Allah. Ya Allah, aku udah ngelakuin nih semua yang istilahnya yang Engkau perintahkan gitu. Sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kemis gitu, belajar juga udah bener-bener maksimal gitu ya menurut aku waktu itu. Tapi ternyata sama Allah gak dikabulin tuh jalan-jalan ke luar negerinya. Justru setelah beberapa tahun kemudian, jadi waktu itu 2009 dan aku bisa ke Jepang 2018. Jadi 9 tahun kemudian barulah Allah kasih aku jawaban atas doa-doa aku yang 9 tahun lalu. Aku bisa pergi ke Jepang. Dan ya itu Jepang jauh lebih prestisius ya dibandingkan di negara-negara Asia Tenggara gitu. Maksudnya lebih jauh lah gitu tempatnya, dan juga ya jauh lebih baik dari apa yang aku doakan sebelumnya.
sekali lagi, doa itu adalah perjalanan, dan aku yakin setiap doa insya Allah pasti dikabulin sama Allah. Dan ada yang mengatakan ada 3 jenis pengabulan ya, persis seperti yang kita impikan, kemudian ditunda waktunya, atau yang ketiga diganti jauh yang lebih baik. Dan ya 3-tiganya itu pasti dikabulin gitu loh. Jadi jangan khawatir dengan impian atau hajat teman-teman semua. Selama kita gak berhenti, insya Allah pasti kita akan mencapai impian tersebut gitu. Intinya adalah gak berhenti dan terus yakin. Setiap dari kita pasti udah punya waktu masing-masing gitu. Bahkan aku sendiri setiap membaca terjemahan dari surah Yasin ayat 40. Nah, di situ terjemahannya kan, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, aku mentadaburi ayat ini tuh sebagai bahwa gak ada tuh yang namanya kita waktu kita tuh udah ditetapkan sama Allah gitu loh. Waktu kita untuk sukses pun setiap orang itu udah ditetapkan sama Allah gitu. Gak ada yang terlalu terlambat, gak ada yang terlalu cepat gitu. Semuanya udah berada pada garis edarnya masing-masing gitu. Ini mentadaburi ya, bukan mentafsirkan. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik semua yang kemarin masih gagal dalam SBMPTN, ataupun buat juga teman-teman semua, saudara-saudaraku di channel YouTube ini yang mungkin saat ini sedang mengalami kegagalan ataupun tertimpa masalah, selama kegagalan atau masalah tersebut membuat kita kembali kepada Allah, membuat kita berserah kepada Allah, dan kita tetap yakin, tetap ngamalin sholawatnya, maka itu bukanlah sebuah kegagalan atau bukanlah sebuah masalah gitu. Justru kita harus berterima kasih kepada kegagalan atau masalah tersebut, karena hal itulah yang membuat kita kembali kepada Allah. Dan aku yakin, dan dari pengalaman aku sendiri juga, selama kita tetap berada di jalannya Allah, suatu saat kita itu pasti akan nyampe di tempat yang jauh lebih baik gitu. Maksudnya di sini kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Selama ini kita ngerasa gagal, kita ngerasa punya masalah yang besar, kita ngerasa khawatir, itu karena ketidaktahuan atau emang kita tidak mampu gitu loh membaca apa sih rencananya Allah gitu. Tapi selama kita tetap berprasangka baik kepada Allah dan sabar, intinya ini klise tapi itulah kuncinya gitu loh, sabar dan syukur, maka insya Allah suatu saat gitu loh, suatu saat kita pasti akan nemu suatu titik di mana, oh ini toh maksudnya Allah ngasih aku kegagalan di masa sebelumnya gitu. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ayo kita istiqomah untuk sholawatannya, dan semoga apapun impian teman-teman semua, apapun masalah yang sedang dihadapi, segera Allah angkat, segera Allah kabulkan, dan menjadi orang yang lebih bahagia lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya insyaallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.